Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita masuk ke topik 3, berdamai dengan diri. Ini merupakan topik lokakarya toleransi yang sangat penting juga bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Capaian pembelajaran pada topik 3 ini, yang pertama, kita dapat memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Jadi nanti mudah-mudahan dengan kita mempelajari topik ketiga ini, kita akan bisa mencapai apa yang menjadi capaian pembelajaran dari topik ketiga ini. Seperti biasa, kegiatan lokakarya ini diawali dengan pertanyaan pemantik mulai dari diri kita sendiri. Pertanyaannya yaitu, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman tersebut. Ya, jadi dalam lokakarya ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang identitas diri kita, apakah itu hobi kita, kesukaan kita, kebiasaan kita, ataupun identitas diri kita yang menyampaikan tentang pendidikan ataupun kekerabatan dan hal-hal yang lain. Nah, kita mau melihat apakah kita sebagai diri sendiri malu terhadap identitas diri kita atau tidak. Selanjutnya, konsep yang kedua ada aktivitas. Aktivitas yang dilakukan adalah fasilitator akan membantu kita untuk bermain identitasku. Fasilitator akan menyebutkan satu identitas, Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Ya, nanti pada saat itu fasilitator menyampaikan beberapa identitas. Kemudian kita siapa yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh fasilitator, maka kita bisa untuk maju atau angkat tangan ya. Bahwasanya kita bagian dari identitas tersebut. Ini menunjukkan apakah kita malu dengan identitas tersebut. Nah, salah satunya adalah suka makan jengkol. Ya, kadang-kadang sebagian orang mungkin saja merasa malu bahwasannya dia suka makan jengkol. Mungkin akan menutupi salah satu kesukaannya, yaitu suka makan jengkol. Tetapi ada beberapa personal mungkin yang tidak merasa malu dengan identitas dirinya bahwasanya dia suka makan jengkol. Nah, ini merupakan bentuk konsep diri welas asih. Salah satunya adalah sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Nah, ini merupakan bentuk dari welas asih kita bahwasannya sulit memaafkan. Ya, ini tentang perasaan dendam yang ada dalam diri kita terhadap dalam hal yang memaafkan bentuk kesalahan dari orang lain. Nah, selanjutnya adalah kita merefleksikan dari beberapa aktivitas atau permainan tadi. Kita coba merefleksikan terhadap diri kita. Yang pertama, ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Berarti apakah tadi seperti identitas, apakah kita suka makan jengkol? Nah, Bapak dan Ibu bisa jawab sendiri dalam hati ya. Kemudian adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Apakah Bapak dan Ibu salah satu diantaranya ragu untuk masuk dalam salah satu kategori yang menunjukkan identitas diri? Ya, Bapak dan Ibu bisa jawab sendiri.
Kemudian yang ketiga, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai dengan 5. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk membuat secara mandiri kegiatan-kegiatan tersebut. Ini bentuk kegiatan refleksi dari kegiatan lokakarya toleransi kebinekaan. Selanjutnya adalah konsep bahwasannya setiap orang punya banyak identitas. Ya, pada dasarnya seseorang itu punya identitas yang bernilai positif. Ini kita lihat garis kartesiusnya. Apabila di sebelah kanan identitas yang sangat penting, ya, bernilai positif, dan bernilai negatif ke sebelah kiri identitas yang kurang penting. Ya, identitas yang sangat penting itu merupakan identitas yang menggambarkan nilai-nilai positif terhadap kita, ataupun juga membentuk motivasi, minat, dan pengembangan terhadap diri kita. Sedangkan identitas yang kurang penting adalah hal-hal yang menjadi kebalikan dari identitas yang bernilai positif tadi. Kemudian ada juga identitas yang dapat diubah. Identitas yang dapat diubah untuk menaikkan nilai diri kita, value dari diri kita. Kemudian ada identitas yang tidak dapat diubah. Ini merupakan identitas yang sudah awalnya memang sudah melekat terhadap diri kita, seperti identitas kita sebagai keluarga, dalam keluarga seperti kita putra atau putri dari orang tua kita, ataupun identitas yang sudah kita jalani seperti kita sudah berkeluarga. Itu salah satu identitas yang tidak dapat diubah. Kemudian adalah konsep dari welas asih pada diri sendiri. Nah, ini ada konsep dari welas asih. Yang pertama, narsisme, mengagumi diri secara berlebihan. Nah, ini juga tidak begitu baik apabila kita mengagumi diri secara berlebihan, ya. Kemudian ada fanatisme, kebanggaan berlebihan kepada kelompok. Ini bentuk-bentuk dari fanatisme yang berlebihan dapat mengakibatkan nilai negatif terhadap lawan dari kelompoknya. Jadi sikap fanatisme yang sudah sangat tinggi, nah itu juga bisa saja bernilai negatif terhadap dirinya. Kemudian ada self pity, yaitu mengasihani diri secara berlebihan. Ya, dia akan selalu merasa dirinya paling merana, ya, paling tidak beruntung, ya. Nah, ini juga tidak baik. Kemudian ada playing victim, menempatkan diri sebagai korban. Nah, ini juga salah satu yang tidak baik juga. Oleh karena itu, kita perlu adanya kesadaran diri, yaitu mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri kita. Kemudian yang bernilai positif adalah kesadaran penuh. Jadi kita bisa ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Dan jadi salah satu bentuk untuk kita bisa menerima terhadap diri kita yaitu dengan kesadaran penuh. Kemudian salah satunya adalah keterhubungan, yaitu memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi kalau kita ada menghadapi sebuah permasalahan, maka kita harus memperluas kesadaran kita bahwasanya semua makhluk itu juga tidak hanya diri kita, juga semua orang lain juga pasti mengalami hal-hal yang sulit atau menjadi ujian bagi diri dia. Nah, ini di sini ada grafis manfaat mencintai diri sendiri. Salah satunya adalah mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian meningkatkan kebahagiaan. Nah, ini hal yang penting bagi kita. Kemudian membantu ketahanan dan manajemen konflik. Nah, ini apabila kita masuk dalam manajemen konflik, nah maka mungkin di situ salah satu manfaatnya kita mencintai diri kita
kita akan sanggup dan tidak lari dari konflik-konflik yang mungkin saja menghadapi kita ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat video yang disediakan oleh materi atau karya toleransi kebinekaan ini, yaitu menjadi versi terbaik dari diri. Ya, ini hal yang penting, kita memahami konsep bagaimana caranya kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Ya. Bapak dan Ibu bisa saksikan. Seorang siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal, apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Bapak dan Ibu, ini merupakan video yang sangat penting bagaimana cara membangun diri sendiri. Nah, ini video ini bisa kita share kepada para siswa untuk bisa memahami tentang konsep menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena tentunya siswa-siswa kita belum semuanya pasti bisa memahami tentang versi terbaik dari diri kita, karena seperti yang tadi kita tonton dari video ini, banyak hal yang bisa mempengaruhi standar pada diri. Karena kalau kita belum punya standar, maka iklan, industri,
budaya, dan lainnya akan menciptakan standar itu. Maka lebih baik apabila kita memberikan pemahaman kepada siswa kita bagaimana caranya bagi mereka untuk membuat standar bagi mereka sendiri. Jadi standar yang mereka buat adalah standar yang mereka lakukan atas bimbingan dari guru dengan cara membuat standar mereka sendiri dengan pencapaian mereka sendiri melalui dengan membangun inner beauty, bukan standar yang dibuat oleh iklan. Demikian Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah konsep the golden rules, yaitu menyampaikan bahwasannya di sini salah satu rumus bahwasannya semua agama itu adalah mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Jadi pada dasarnya apabila kita mencintai orang lain, seharusnya kita lebih dulu kita mencintai diri sendiri. Dengan demikian kita akan mencintai tentang identitas dari diri kita. Kemudian kita aplikasikan tindakan konkret kita ini dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita. Bapak dan Ibu, mulai sekarang sudah bisa kita men-share tentang tindakan konkret, yaitu mengucapkan terima kasih terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap teman-teman kita, tetap sahabat kita, atas apapun jasa yang mereka berikan kepada diri kita. Demikian untuk topik 3. Selanjutnya kita akan nanti bertemu di topik keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.